Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah sampaikan kita kepada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan di mana Allah menutup pintu-pintu neraka, bulan di mana Allah buka pintu-pintu surga, bulan di mana Allah belenggu setan-setan, bulan di mana Allah kabulkan doa-doa, bulan yang di mana apabila kita bisa mencapainya dengan kebaikan, maka akan sampai kita kepada derajat takwa. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para pengurus, kepada Pak Kiai Sholih Hatardo, kepada Pak Dr. Isfahani, kepada Pak Syarudin, kepada bapak-bapak sekalian yang telah, dari para pengurus yang telah mengadakan adanya kegiatan ini, kegiatan tarawih, kegiatan ceramah tarawih, yang apabila dari ceramah-ceramah tersebut, dari amalan-amalan ini diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat berlipat ganda sekali para pengurus ini. Mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, barang siapa yang memberikan fasilitas kebaikan, barang siapa yang mengarahkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama bagi orang yang melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan, keistiqomahan kepada bapak-bapak pengurus masjid ini. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Kiai tentang bagaimana supaya nanti Ramadan ini benar-benar menghadirkan predikat takwa kepada diri kita. Jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan semoga bisa menjalankan Ramadan ini dengan keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan sapaan yang paling indah. Allah katakan sapa kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Padahal surga hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hai calon-calon penghuni surga. Maka siapa yang tidak terpanggil akan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, jangan-jangan keimanan sudah tidak ada pada dirinya. Karena ketika seseorang itu dipanggil dengan namanya, pasti dia akan datang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita garis bawahnya di situ adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang pertama, ketakwaan ini akan melahirkan kenikmatan yang tiada tara di surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bumi yang seperti ini saja masih banyak tempat-tempat yang kosong. Manusia yang sebanyak ini saja belum bisa memenuhi bumi ini. Sedangkan surga seluas langit dan bumi. Terlalu sekali kita. Apabila bulan Ramadan tiba, sampai nanti kita nggak mendapatkan predikat takwa. Kata Rasulullah SAW, rohifa anfu abdin. Sungguh malang sekali seorang hamba. Dia masuk ke bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali. Kata malaikat Jibril seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, amin. Maka predikat ketakwaan inilah yang akan menghadirkan kita ke surga. Dan kemudian apabila Ramadan ini berjalan dengan baik, berapa persen kita? 85%. Ya, umat Islam di Indonesia sekitar 80-85%. Kalau benar-benar itu puasanya bagus, Ramadannya seperti awal Ramadan kali ini, Masya Allah, tidak ada lagi cerita beras mahal.
Tidak ada lagi cerita tipu menipu. Tidak ada lagi cerita riswah. Riswah itu suap. Dan kemarin kita dapati bagaimana itu suap itu benar-benar sesuatu yang menjadi sesuatu hal yang biasa. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Ini nanti untuk bulan Ramadan. Bagaimana kita mengamalkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Fitanan. Karena apa? Sebuah fitnah kakita'il lail. Fitnah seperti potongan-potongan malam. Fitnahnya itu benar-benar sangat gelam. Seperti potongan-potongan malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman. Sore hari dia bisa kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari bisa kafir. Kenapa? Yabi'u dinakum bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan sekerat dunia tersebut. Dia udah tahu bagaimana Islam mengarahkan mencari kepemimpinan itu bagaimana. Dia sudah tahu itu. Al-Quran mengarahkan kita untuk memilih pemimpin seperti ini. Akan tetapi karena 300.000, karena 500.000, karena 200.000, dia berubah keyakinannya. Hanya demi uang, dia rela menggadaikan agamanya. Itulah kata Rasulullah SAW. Yabi'u dinakum, dia jual agamanya. Demi apa? Demi 300.000. Demi 500.000. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat fenomena seperti ini, meskinya pemerintah mengerahkan, memobilisasi, mengeluarkan dana sebesar-besarnya untuk mensukseskan Ramadan ini. Karena apa? Ketika penduduk negeri itu bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk negeri tersebut beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka pintu-pintu keberkahan. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah munculkan. Ini. Dan saum melahirkan apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Maka kalau memang kita nggak bisa mengurusin sesuatu yang besar di negeri ini, maka minimal di keluarga kita. Keluarga kita fokuskan bagaimana supaya Ramadan kali ini sukses. Sehingga Allah berikan keberkahan dari langit dari bumi minimal untuk keluarga kita. Bagaimana kalau setiap muslim berpikir seperti itu? Menjadi apa? Keluarga-keluarga yang sakinah ini menjadi komunal yang sangat banyak, menjadi masyarakat yang solihah, menjadi masyarakat yang soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, pada kesempatan ceramah kali ini saya kasih judul supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Apa yang harus dilakukan supaya Ramadan kita benar-benar menghadirkan ketakwaan pada diri kita, supaya Ramadan kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Kita berharap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan Ramadan ini, karena kita belum tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka manfaatkan betul Ramadan ini. Saya Singkiti mengatakan seperti ini. Ketika kalian mau memasuki bulan Ramadan, maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, judulnya supaya Ramadan kita tidak sia-sia. Supaya Ramadan kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Supaya Ramadan kita menghadirkan ketakwaan pada diri kita dan ketakwaan secara lebih besar lagi yaitu pada negeri ini. Yang pertama adalah kata Syekh Singkiti, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dosa itu masih melekat pada dada kita, dosa itu masih melekat pada diri kita, kita memasuki bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Kita tidak bisa istiqomah menjalankan Ramadan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti ini. Dosa dan maksiat itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa dan kemaksiatan menghilangkan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari pertama di bulan Ramadan semangatnya besar. Sampai-sampai mungkin para marbot menggelar tikar di teras-teras. Akan tetapi itu 3 hari, 4 hari semakin maju. 5 hari lagi semakin maju. 1 minggu semakin maju. Ini yang kita khawatirkan. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah apa? Taubat sebanyak-banyaknya.
Istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat kepada Allah tidak kurang 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sehingga masuk bulan Ramadan ini, hari pertama kita hari ini kita fokus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, istighfar betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar kita menikmati ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Doanya Rasulullah, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Musibah menimpa agama kami, bukan menimpa dunia kami. Kalau musibah menimpa dunia kita tertusuk paku, kemudian kita istighfar, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, kita tidak mengeluh, kita bersabar, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak melakukan sholat, ketika kita tidak melakukan saum, ketika kita meninggalkan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, bukan menggugurkan dosa, tapi apa? Menggugurkan pahala kita dan mendatangkan dosa. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW tadi berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan musibah menimpa agama kami. Ibnu Athaillah dalam bukunya Al-Hikam mengatakan seperti ini. Di antara kebodohan seorang hamba adalah ketika dia sedang beribadah kepada Allah, kemudian dia melakukan maksiat, dan kemudian dia mengatakan seperti ini, saya bermaksiat kepada Allah, nggak masalah, buktinya saya sholat 5 waktu masih, buktinya saya bisa saum Ramadan. Akan tetapi kata ulama, iya, akan tetapi hilang kenikmatan sholatnya tersebut. Berapa banyak orang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan. Biasanya dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Ini kita bisa introspeksi, apakah kemaksiatan kita banyak, apakah dosa kita banyak. Tandanya apa? Tandanya Allah akan jauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, posisi paling indah dalam dunia ini adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi yang paling indah. Ketika nyawa itu dicabut juga namanya husnul khotimah. Tapi ketika posisi paling buruk adalah ketika kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita terbiasa datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi karena perbuatan dosa, datang ke masjid, biasanya langsung masuk ke masjid, tahiyatul masjid, dia nongkrong dulu di depan, rokokan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Baru ketika ketika muadzin itu qomat, baru dia masuk. Biasanya dia habis sholat, zikir dulu sampai selesai. Akan tetapi mulailah dia habis sholat langsung pegang HP-nya, keluar. Seakan-akan semuanya menjadi penting. Apabila kita mendapati seperti itu, ketahuilah kita sedang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya efek daripada dosa tersebut. Dan efek daripada maksiat adalah apa? Ketika seseorang itu terbiasa melakukan maksiat, maka akan dihilangkan kenikmatan dia melakukan ketaatan. Ketika seseorang itu dia suka melacur, maka dia akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berhubungan badan dengan istrinya. Ketika seseorang itu senang melihat gambar-gambar porno, bagi yang sudah bersuami senang melihat gambar-gambar porno, maka dia akan dihilangkan rangsangannya ketika melihat istrinya. Bahayanya sampai sebesar itu. Ketika dia terbiasa makan makanan yang haram, ketika dia terbiasa makan babi, maka akan dihilangkan kenikmatannya. Makan daging kambing, makan daging sapi, akan dihilangkan kenikmatan tersebut. Ketika dia terbiasa minum homer, maka akan dihilangkan kenikmatannya. Minum madu, minum susu, atau minum yang lainnya. Inilah bahaya daripada kemaksiatan. Maka jamaah sholat tarawih bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar kita. Perbanyaklah taubat kita. Istighfar dan taubat, kita melakukan dosa banyak. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada antar sesama manusia. Maka sekarang kita cek. Dosa kita kepada Allah kita cek semuanya. Selama kita balik, apakah kita pernah meninggalkan sholat apa belum? Apa enggak? Selama balik, apabila kita pernah meninggalkan sholat, hitung sholatnya berapa yang sudah kita tinggalkan. Berapa tahun yang pernah kita tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah, kewajiban seseorang meninggalkan sholat dia harus diqadha. Sebagaimana dia meninggalkan saum, dia harus mengqadha. Walaupun ada Ibnu Taimiyah berpendapat berbeda, tapi di antara beberapa mazhab mengatakan apa?
Sebagaimana orang meninggalkan saum itu harus diqadha, maka meninggalkan sholat juga harus diqadha. Karena kedudukan sholat lebih tinggi daripada saum. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan Allah, cari checklist semuanya. Yang bisa dibayar, dibayar. Ibu-ibu yang kemarin masih hutang, dicatat, diqadha nanti tahun depannya lagi. Semuanya harus diinikan. Dan yang kedua, dosa yang berhubungan dengan antar sesama manusia. Dicari mana orang yang namanya telah saya fitnah lewat WA. Itu mengerikan sekali. Banyak sekarang terjadi fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Man qala fi mu'minin falaysa fihi askanahullahu rat'atal khabal." Barang siapa yang menuduh seorang mukmin, yang mukmin itu tidak melakukan itu semuanya, maka Allah akan tenggelamkan dia dalam rat'atal khabal. Apa rat'atal khabal? Lumpurnya neraka. Jadi apa? Allah bebaskan cek Sunda mah gitu. Allah tenggelamkan dalam lumpurnya neraka jahanam. Lumpurnya berarti apa? Muntahan orang-orang ahli neraka. Darah-darah daripada orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara mentaubatinya? Perbaiki lagi nama dia. Minta maaf kepada dia. Jangan sampai apa kita bangga, kita bisa sholat 5 waktu, saum Ramadan, infak kita bagus. Akan tetapi apa? Lisan kita menghibahi saudara kita. Lisan kita menfitnah saudara kita. Bisa jadi kita bangkrut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala sholat, orang yang membawa pahala zakat. Akan tetapi apa? Ketika mau dimasukkan ke surga, datanglah orang, "Ya Allah, dia telah menfitnah saya." Diambil pahala orang ini, dikasihkan kepada orang yang difitnah tadi. "Ya Allah, dia telah menghibahi saya." Diambil lagi, sampai pahalanya itu habis, masih datang orang yang didolimi tadi. Maka apa? Dosa-dosa orang yang didolimi tadi diambil, diberikan kepada dia. Oleh karena itu, dua yang harus kita maaf. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta maaf kepada sesama manusia. Barulah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah taubat dan istighfar. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da'watus shaim, doanya orang yang saum, doanya orang yang terzalimi, dan doanya orang musafir. Dan kita berada di bulan Ramadan ini. Apa yang harus kita doakan sekarang ini? Saya mengutip perkataan Nabiullah Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Islam adalah kenikmatan yang paling agung. Tidak mewariskan Islam kepada anak cucu kita adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, Islam adalah kenikmatan yang paling agung, melebihi kenikmatan apapun juga. Kita tidak mendakwahkan Islam kepada anak cucu kita dan kepada saudara-saudara kita, itu adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni, dalam ayat surat Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Inilah Nabi Ibrahim. Ya Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dulu ya. Jauhkanlah diriku dan anak cucuku dari berbuat syirik, dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adanya contoh terlebih dahulu. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh anak kita ke TPA, nyuruh-nyuruh istri untuk mengikuti majelis taklim, tapi kitanya nggak ke majelis taklim. Nyuruh-nyuruh anak kita sholat ke masjid, tapi kitanya nggak ke masjid. Dan yang paling, percontohan yang paling bagus itu adalah bapak. Walaupun guru berbusa-busa ngomong, jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri, tapi di rumah bapaknya makan dan minum sambil berdiri, selesai sudah apa yang diomongkan oleh guru tersebut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat mempengaruhi sekali baik dan tidaknya anak-anak bapak dan ibu sekalian. Nabiullah Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, jadikanlah diriku ahli tauhid. Jauhkanlah diriku dari penyembah-penyembah setan. Dan jauhkan pula anak-anakku. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa juga apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang menegakkan sholat dan dari anak cucuku. Anak cucuku juga jadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah al-ilmu.
Tetap saja harus kita pelajari ilmu. Jangan sampai akhirnya apa? Kita tidak tahu pembatal-pembatal puasa. Akhirnya kita tidak tahu ada pembatal-pembatal puasa, ada juga pembatal-pembatal pahala puasa. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amuhu wa syarabu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, ngomong bohong, ngomong dusta, ngomong ghibah, tidak meninggalkan omongan palsu, dan tidak melakukan amalan-amalan bermaksiat, dia tidak meninggalkan amalan-amalan bermaksiat, maka kata Rasulullah SAW, Allah nggak butuh lagi puasanya, Allah nggak butuh lagi dia menahan dahaganya, Allah tidak butuh lagi dia menahan laparnya, Allah tidak butuh lagi dia menahan nafsu birahinya, Allah udah nggak butuh lagi. Intinya apa? Dia puasa, iya puasa, tapi tidak dicantum sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiga ini harus benar-benar kita konsentrasi. Yang pertama adalah apa? Perbanyaklah taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar taubat. Dan yang kedua adalah banyak-banyak berdoa, mumpung doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah ilmu. Terus-menerus kita baca mana-mana saja sunnah-sunnah dalam saum ini, makruh-makruhnya, pembatal-pembatalnya, sehingga kita menginginkan betul di hari pertama ini sama sebagaimana hari yang ke-29 atau hari yang ke-30. Softnya tetap full seperti ini. Tilawahnya tetap bisa satu hari 1 juz atau satu hari sampai berapa juz. Kita menginginkan itu semuanya. Maka laksanakanlah 3 hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, serta memberikan predikat ketakwaan kepada kita dari mulai awal Ramadan sampai pada akhir Ramadan. Sehingga ketika kita melakukan Idul Fitri, benar-benar kita benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.